banyak peserta yang lain juga ya menjapri ke saya. Ternyata ada laptop yang treble, pingsan laptopnya ketika mengolah data ini. Itu makanya padahal citra foto rekaman itu kami sudah kurangi dari satu pulau yang utuh ke ke sebagian persen saja file foto yang kami ambil. Memang kami telah sampaikan sebelumnya bahwa perlu untuk mengosongkan hard disk, RAM-nya juga sebaiknya minimal 4 GB. 4 GB pun kalau tidak SSD ya akan koit memang. Oke, bisa dilanjut. Ada pertanyaan lagi? Bisa di ini dulu, Pak Ilham. Dari Aksan, iya nanti videonya hasil rekaman ini akan kami share di link kami akan share linknya di YouTube Lensa. Nanti akan kami dikontak oleh teman-teman panitia. Kemudian saya pikir sudah bisa dilanjutkan ke poin DSM-nya ya Pak. Kalau kembali diulang, tadi sudah selesai diulang ya, poin cloudness. Ya, kita lanjut ke 3. Oke, lanjut poin 3. Ini ada pertanyaan untuk poin ketiga, tidak jika bahasa apa itu tidak ji? Pak siapa tadi nih? Jika di luar waktu Pak Jasmandi, jika di luar waktu pelatihan apakah masih memungkinkan untuk bertanya Pak? Kalau saya siap. Via Japri. Kemudian Pak Andri Warsa tidak bisa lanjut ke proses 3. Nanti Pak Andri bisa coba praktek mandiri, nanti dituntun via hasil record ini hasil record dari Zoom ini, kemudian mungkin bisa dicoba dulu menggunakan jamu yang sudah dibagikan oleh Pak Aksan tadi. Ada link yang sudah di-share sama Pak Aksan. Kemungkinan besar itu penyebabnya Pak, kenapa tidak bisa dilanjut prosesnya. Oke, kita lanjut ke build DSM, orthomosaik, dan indeks. Bagaimana jika proses pemotretan, proses pengolahan tidak saling menimpa, maka gambar itu kita ya dimasukkan saja. Nanti kan ada di reportnya uncalibrated kamera. Dimasukkan saja. Saya juga bingung ini.
tidak pemotretan, processing mungkin ya Pak Aksan ya. Ya Pak Aksan, Ya Pak. gimana? Ya, Bagaimana halo. jika pada proses pengolahan gambar yang tidak saling menimpa? Itu Ya, kayak uncalibrated maksudnya ya? kadang ya, kadang gini Pak, saya kan pernah biasa ambil gambar pakai Pix 4D. Kadang Capture. pengambil gambar mungkin karena pengaruh angin atau pengaruh sesuatu hingga akhirnya gambarnya nggak saling menimpa untuk diproses. Kadang error dia Pak. Apakah Ya. kita masukkan di Pix 4D saja atau tunggu selesai pengolahan langsung di uncalibrate seperti Bapak bilang. Itu kan kalau saat proses ini di initial processing nanti gambar yang dianggap error itu nanti berwarna merah biasanya simbolnya itu jadinya uncalibrated. Jadi di uncalibrate saja Pak ya? Ya, sebaiknya Tidak digunakan. tidak dicentang, tidak digunakan. Nah. Oh. Makasih Pak Ilo. Jamunya Pak Aksan. Siap. Saya Pak Sampunur Karim, saya sudah ulang proses, tapi kenapa ya pertama mosaiknya nampak gambar dari proses kedua kali untuk mosaiknya hitam. Di share screen Pak kalau bisa Pak. Nah ini hasil dari proses terakhir DSM ortomosaik dan indeks. Hasil konturnya, kemudian hasil rasternya ada, filtering yang dilakukan ada, yes, pakai surface smoothing. Jadi kita close saja, kemudian bentar. Oke, lanjut Pak Sampunur. Ini hasilnya yang untuk 1/8 ya, ini sangat nampak. Kemudian kalau untuk ini mosaiknya, kemudian untuk yang latihan yang kedua itu saya pakai seperdua ya, hasilnya hitam. Ini dia, ini nggak nampak apa-apa. Berarti ada kesalahan di prosesnya itu Pak. Oh, kontur ada, DSM, DTM. dan nampak. Ya, memang itu DSM ya. Ya. Ya, DSM memang kalau di tampilan di Windows default itu warna degradasi hitam ke putih Pak kalau untuk data ketinggian. Oh iya. Kecuali kalau kita masukkan ke aplikasi kayak Global Mapper, nanti bisa muncul gradasi warna berdasarkan ketinggiannya. Tapi hanya untuk di daratan saja Pak ya. Kalau untuk di laut dia tidak nampak. Ya, nanti kalau data ketinggian itu data elevasi kayak DSM dan DTM, memang defaultnya tampilannya di Windows di viewer foto, itu hitam putih, gradasi hitam putih. Coba nanti dibuka pakai ArcGIS atau Global Mapper. Nanti diubah ya anunya. Kalau simbologinya. Simbologinya. Kalau untuk perairan dia muncul kan enggak topografinya, batimetrinya, maaf. Ya. Muncul juga. Bisa ya. Oh bisa. Jadi nanti batimetrinya itu representasi minus datanya.
Minus, Artinya minus. dia, artinya Oh, dia kan, muncul. tapi Berarti, tadi kebetulan saya sudah olah data ini sampai di proses orto nanti, atau kita lihat sekarang saja ya. boleh, boleh, boleh. Ini ortonya, kelihatan nggak sih? Yup, nampak. Kelihatan, Yup, kelihatan ortonya. ya. Orto Engine Project. Gambarnya. Iya, yang ini, yang ini. Ya, oke, oke. Sip. Ya, Oh, mantap sekali. Kayaknya 1/2 ya? saya pakai 1/2. Oh, sangat Memang jelas nih. beda Pak hasil antara 1/2 dengan 1/8. Paling kelihatan itu kalau kita bikin model 3 dimensinya. Jadi bisa saya perlihatkan di sini, saya share screen dulu. Ini reportnya tadi, Pak ya? Bukan, ini prosesnya di Oh, Facebook. masih report. Nah, kenapa Oh, kita oh ya, harus, ya, ya. Yang di kenapa ini salah reklot, satu, reklot. ya, kenapa salah satu kebutuhan kita untuk membuat data mesh, nah, untuk melihat ini, bagaimana model 3 dimensinya. Hmm. Nah, ini kan sudah bisa kelihatan. Tadi kemarin-kemarin kan ada beberapa pertanyaan bagaimana pemanfaatan datanya. Nah, kalau misalnya sudah Iya, seperti ini penampakannya, sangat jelas kira-kira ya. data-data apa saja yang Bapak Ibu bisa ekstrak kalau seperti ini? Iya. Untuk budidaya ini sangat jelas ini. Nah, Hmm. Bisa ini bisa, ditentukan di mana slope-nya ini secara langsung kelihatan. Biar anak SMA tahu ini kalau sudah lihat datanya. kalau kasat mata kan, kalau penampakan visual kan sudah kelihatan kan Pak, kalau Sudah model 3 kelihatan. dimensi seperti ini ya. Kalau ini datanya dia SHP-nya kan tadi ada. Itu kan bisa Ya, dalam dipakai metadata. untuk kontur pelabuhan. Bisa. Bisa ya langsung ya. Ya, tapi kalau untuk terkait bangunan fisik dan butuh data detail, saya kira kita tidak bisa, kalau untuk pedalaman ya, kita tidak bisa berharap pada akurasi data drone. Iya, iya. Sebaiknya memang menggunakan minimal ini map sonder. Akustik ya, masuk Ya, akustik data ya, akustik. pemeruman. Nah, Tapi setidaknya kalau untuk gambaran awal, rona awal kan bisa dipakai. boleh, ya bisa. Oh, yang di Oke, orto ini ya, yang kemudian XYZ-nya. ini data 3 dimensi Pak, data Iya, mesh. iya, data mesh. Kalau untuk saya coba tampilkan di global mapper saja ya untuk data Ini sudah data jelas kok DTM atau ini. DSM. Sudah jelas sekali. Tinggal SHP-nya saja kan bisa dikonvers ke ArcGIS. Bentar Pak, saya buka dulu. Saya mau kasih lihat data. Oh, ada Bapak Ronbit itu kayaknya dia lagi bertanya. Klik Mana apa ada lagi? ada ya di chatting. Iya. Bisa dilanjut dulu mungkin. Iya, Pak. Makasih banyak infonya, Pak. Siap. Pak Roni bidang sudah sampai tahap mana?
Kenapa? Ada nelpon? Ya, sudah selesai sampai tahap 3. Artinya sudah selesai semua prosesnya itu, Pak. Kalau sudah sampai tahap 3. Sekarang tinggal bagaimana mencek hasilnya. Nah, kita kembali ke folder di mana tadi kita mengatur data penyimpanannya. Nah, kalau saya tadi kan simpan di folder lumuk-lumuk. Nah, untuk data ortonya itu ada di mosaik, kemudian ini if, kemudian kalau mau buka KML-nya untuk Google Earth, ini bisa langsung dibuka. Saya coba perlihatkan ya. Pak Andri, rehat sholat, silakan Pak. Nah, seperti ini penampakannya kalau kita overlay dia dengan Google Earth. Oke, kurang lebih seperti itu hasilnya. Dan bagaimana pemanfaatannya kira-kira Bapak Ibu sudah bisa bayangkan. Saya kira seperti itu dulu. Kemudian kalau misalnya ada kendala teknis atau masih ketinggalan di materi ini, boleh japri saya. Saya siap bantu. Saya biasanya free itu kalau di bulan Ramadan seperti ini, saya biasanya di free-nya itu pada saat malam atau sore hari. Saya bagikan nomor kontak saja ya, biar lebih mudah komunikasinya. Silakan kalau saya tidak ada muncul yang tipe KML. Oh, berarti tadi mungkin Pak Arwin ini tidak centang ya output KML-nya di processing ketiga, setting processing ketiga. Artinya exportnya tidak mengekspor dalam bentuk KML karena Om Arwin tidak centang tadi di setting awalnya. Oke, sekian mungkin dari saya. Saya serahkan ke Pak Kiki sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih. Bapak Bung Ishak masih berada di room ini? Apa masih ada yang perlu disampaikan juga? Halo? Lanjut. Masih ada yang perlu disampaikan, Bung Ishak? Mungkin barangkali apa yang tidak sempat disampaikan dijelaskan banyak oleh Bung Ilham, bisa? Atau sudah merasa cukup? Kalau saya sih saya rasa cukup. Mungkin nunggu tanggapan dari peserta saja nanti. Oh ya, terima kasih. Ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah betah berbagi duduk sama-sama berbagi ilmu bersama kami dari Lembaga Maritim Nusantara. Dalam kolom sebelum kita mengakhiri ini, dalam kolom chatting, saya mengirimkan untuk bisa mengisi form. Saya kirimkan kembali, bisa mengisi itu dulu sebelum kita tutup. Bisa ditutup screen-nya? Jadi diakhiri.
Oke. Stop screen. Bisa dibantu kami mengisi Pak Ilham, bisa di stop screen. Oke. Pretest tadi sebelumnya. Ini tentang apa harapan Bapak Ibu semuanya. Ada 30 orang yang menjawab. Semuanya menjawab harapannya adalah tidak putus-putus. Apa yang harapannya tentang pengolahan data katanya. Tidak putus-putus dan pengolahan data yang banyak diharapkan oleh partisipan. Kalau itu harapannya barangkali sudah terpenuhi ya. Kalau harapan tidak putus-putus kemudian pengolahan data itu sudah terpenuhi barangkali. Kalau masih ada yang nanggung, bisa berkomunikasi langsung dengan pemateri. Nanti akan kami share email, bisa konsultasi lewat email. Dan kedepannya akan kami buat seri kedua untuk pelatihan advance-nya. Bagi peserta yang akan mendapatkan lisensi sertifikat, kami akan mengeluarkan sertifikat ini kepada peserta dari hari pertama, hari kedua sampai hari ketiga, terus hadir dan mengirimkan memenuhi persyaratan yang dibuat oleh panitia pelaksana. Nanti akan kami berikan sertifikat secara digital, kemudian nanti akan dihubungi oleh teman-teman panitia. Oke, kita lihat. Ini sudah tampak di ini. Oke. Ini baru 26 orang menjawab. Dari materi yang kita lakukan tanpa praktek ini, apakah membuat Anda semua cukup yakin sebenarnya, cukup bisa kira-kira berani dapat mengoperasikan drone dan mengolah datanya? Wah, ada yang sangat bisa. Yang sangat bisa ini ada 3 orang. Ini sepertinya sebelum ini dia sudah expert. Baru 10 orang Bapak Ibu yang mengisi formnya. Sekarang sudah 13 orang. Pak Moderator, Ya, gimana? hasil pelatihan pengolahan data ini dikirim paling lambat berapa hari setelah pelatihan, Pak, biar kami bisa sempurnakan, Pak. Ya, salah satu syarat sertifikat itu memberikan batasan waktu selama 2 hari ya, karena dalam kontrak di awal itu sebenarnya kami mencantumkan oleh ujian. Ujiannya itu di mana peserta bisa memberikan layout hasil proses gambar petanya. Jadi kami menunggu layout peta itu dikirimkan paling lambat selama 3 hari aja ya, karena banyak laptopnya yang koit informasi itu 3 hari ke depan paling lambat untuk Bapak Ibu bisa mengirimkan file layout petanya. Lewat dari situ kami bisa memberikan sertifikat, mengeluarkan sertifikat digital untuk Bapak Ibu. Terima kasih.
Mohon izin Mas, mau nanya. Ini adalah kesannya. Lucu ya. Halo, Halo, Mas mau nanya. Saya Delia. ya Bu Delia, suaranya bisa dibesarkan lagi Bu? Halo, Ya, mau nanya kalau misalkan filenya nanti tuh yang dikirim dalam bentuk apa ya? GeoTIFF kah? SHP bisa kah? dalam Atau bentuk filenya dalam bentuk apa? lampirkan Ya. saja SHP dengan ininya kayak hasil layoutnya. Saya Pak Cinu. SHP Cinu. Ah, JPEG kayaknya. Pak Gege, sorry. Kalau untuk layout dalam bentuk PDF atau JPEG, Bu? Kemudian untuk data hasil Pix4D-nya dalam bentuk apa? File GeoTIFF kah? Tidak Atau usah sudah dikirim, diekspor makanya ke- untuk memudahkan dan Heeh. bisa dievaluasi, Ibu atau Bapak-Bapak Langsung. peserta semuanya, silakan langsung di layout menggunakan ArcGIS atau QuantumGIS, terserah. Nanti hasil layoutnya dikirim dalam bentuk atau PDF. Ya. Nah, Kalau memungkinkan apa kami bisa melihat contoh hasil layoutnya Pak? nah, boleh. Kalau Nanti ada sih saya, tapi ada logonya lembaga lain, jadi tidak tidak etis kalau misalnya saya mau langsung kirim sekarang. Mungkin teman-teman panitia nanti bisa atau bisa kasih saja. contoh ininya, bisa kirim ke peserta contoh layoutnya apa saja, konten yang harus ada di dalam layout tanya. Saya kira seperti itu, Bu Adelia. Kalau Kak, Iya. ya nanti bisa di Google Drive aja Kak. Nanti di Google Drive nanti dikirim. Oke. Panitia. Di Google Drive nanti contohnya juga ada. Oke. Mungkin bisa diakses sama peserta Oke, di siap. Google Drive. Oke. Oke, terima kasih. Masih ada yang loading ya Bapak Ibu, ininya untuk pengisian formnya baru 23 orang. Pak, izin bertanya boleh Pak? Ya silakan Pak. Ini saya sudah buka file DSM-nya di Global Mapper. Di sini kan ada gradasi elevasi. Ini yang saya mau tanya. Di sini rentang elevasinya 9,7 meter sampai minus 9,8. Nah ini elevasinya berdasarkan apa ya Pak kalau boleh tahu? Ya, kami juga sudah analisis hasil itu, Pak. Kemungkinan data elevasi termasuk batimetrinya itu banyak biasnya, karena kemungkinan pada saat perekaman datanya home point-nya itu berada di titik minus, sudah tidak di titik nol. Jadi ketinggiannya atau nilai Z-nya itu banyak sekali biasanya. Kemudian jangan lupa data yang kita olah ini tidak memiliki koreksi GCP. Jadi untuk data nilai Z-nya ini itu sangat-sangat saya tidak rekomendasikan untuk dijadikan ini analisis. Tapi untuk ditampilkan di layout silakan. Tapi kalau untuk dijadikan misalnya bahan untuk analisis tingkat lanjut itu saya sarankan jangan. Tapi kalau misalnya ini kan memang harusnya ada GCP Pak ya. Cuma kalau sudah terlanjur seperti ini bisa diakali nggak Pak? Misalnya kita identifikasi titik tertentu di citra itu terus kita kasih elevasi sendiri. Bisa. Tapi kira-kira berpengaruh sebaran itu seperti apa ya bagusnya? Apakah cuma di titik itu saja dia terkoreksi atau dia akan menyebar merata gitu? Ya, namanya kalau kita mau lakukan koreksi geometrik, Pak, artinya GCP-nya harus disebar secara merata. Ya? Bukan cuma di 1-2 titik. Minimal 4 atau 5. Kalau misalnya Pak, kita pakai acuan garis pantai Pak, sebagai acuan elevasi controllingnya. Kan acuan garis pantai itu kan dia terpengaruh pasang surut tuh Pak. Misalnya taruhlah kita ikat di garis LWS 0 sebagai acuan.
koreksi elevasi terhadap seluruh surface modeling ini itu kira-kira bisa dipakai nggak Pak ya? Bisa. Bisa ya Pak ya? Cuma mungkin nggak tersebar ke darat mungkin Pak ya, tapi di sekitar situ saja ya, di area boundary situ saja, mungkin nggak akan gimana ya? Tadi makanya sebaiknya selain di laut, disebar juga di darat Pak, ya? untuk koreksi ininya, koreksi elevasinya. Nanti dah di advance kita berdiskusi terkait pengolahan tingkat lanjut untuk data batimetri. Oke Pak, ya. Terima kasih Pak. Oke, siap Pak Fadli. Lanjut Pak Kiki. Dari 50 orang yang ada di room ini, baru 29 yang mengisi menti. Termasuk pemateri juga, saya pikir perlu untuk mengisi materi ini, form survei ini. Agar kita bisa sama-sama menilai sejauh mana materi yang kami berikan, yang diberikan oleh pemateri, dan yang ditangkap oleh partisipan. Ada 23 orang. Apakah sudah cukup membuat Anda bisa mengoperasikan drone? 11 orang cukup bisa. Ini adalah pertimbangan kami juga mengenai ke seri 2 advance nantinya. Tanpa praktek sudah ada yang cukup bisa ya. Sangat bisa. Luar biasa. Oke, untuk yang ini juga masih 13 orang, mohon dibantu kami. Untuk tanggapan rekomendasi ininya pesannya. Bisa ditambahkan lagi Bapak Ibu. Nomor kodenya 591787. Oke. Saya rasa juga mohon terus mengirimkan itu bagi yang belum. Sekarang sudah hampir setengah 5. Sudah setengah 5 ya stop share. Bagi yang belum mengirimkan bisa dikirimkan kembali untuk mengisi form itu. Terima kasih dari panitia. Ada pesan dari panitia tentang jangan lupa untuk mengirimkan file outputnya. Oke, sebelum kita mengakhiri lagi, karena ini pelatihan tidak langsung, barangkali semua para peserta tanpa terkecuali untuk mengaktifkan kamera, kita lakukan foto bareng. Foto bersama. Pak Panitia bisa? Bapak Supri? Untuk Bapak Ibu, kami mohon izin juga nantinya hasil dari crop print screen ini kami gunakan untuk bisa kami publish di akun medsos kami ya. Silakan Pak Supri. Mohon untuk semuanya Bapak Ibu tanpa terkecuali kita lakukan sesi foto bersama. Kita sama-sama membuka kamera kita dan semuanya senyum. Hari pelatihan terakhir ya. Kode oke. Gimana? Semua sudah ya? Masih ada yang belum kayaknya. Pak Kasim Mansur. Sepertinya belum. Oke, semua bagaimana? Pak Sukri? Sabar tinggal di Bisa barangkali dibuka? sebelahnya, oke. Semuanya senyum. 1, 2, 3.
Pak Iri yang seocol ini ada penunggang, ini ada 2 orang. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Semoga pelatihan sharing kali ini bisa memberikan manfaat banyak untuk kita semua, dan semoga ini kita bisa berlanjut ke depannya, baik itu bisa melakukan kerjasama dalam program, kemudian bisa melakukan diskusi lanjutan lagi. Masih ada yang mau disampaikan oleh panitia? Sepatah 2 kata dari panitia tidak ada. Oke, saya tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah program ini telah selesai.